takwanya lebih terang, takwanya lebih bersinar, sehingga ada iman yang mencerahkan, ada amal yang berkemajuan. Ini tidak mungkin bisa diraih kecuali kita memahami dulu makna sifat yang melekat pada nama masjid itu. Apa itu takwa? Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Mengapa Nabi seringkali memotivasi kita untuk meningkatkan takwa? Bagaimana cara bertakwa? Apa yang kita bisa dapatkan kalau kita mampu meningkatkan takwa? Dan bagaimana mengukur takwa kita telah meningkat dalam ukuran harian, pekanan, sampai dengan tahunan. Ini yang insya Allah kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini diberikan kelancaran, pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah untuk kita amalkan. Jadi ini baru muqaddimah, sekarang baru kita mulai. Sampai jam berapa kita ini panitia? 10, alhamdulillah. Ketua PDM sampai jam 10, kita jam 9 pamit ya. Di dalam setiap kesempatan kita seringkali menemukan penjelasan, motivasi, ajakan, bahkan perintah dari Nabi SAW dalam sering pertemuan beliau dengan para sahabat dan diteruskan pada umatnya kemudian untuk meningkatkan takwa. Paling singkat, karena kita masih dalam suasana Jumat malam, setiap Jumat bagian wasiat yang melekat pada rukun khutbah itu wasiat takwa. Bermasalah khutbah Jumat jika wasiat ini tidak disampaikan oleh khatib. Di antara wasiat tegas itu adalah wasiat meningkatkan takwa, dan dikutiplah Al-Quran surah Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita baca dengan ilmu nahwunya dan balaghahnya. Ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan untuk memanggil semua objek, baik yang jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf nida, kata Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dalam kitabnya Minhatul Jalil fi Syarah Alfiyah Ibn Aqil. Ibnu Malik punya syarahnya dari Ibnu Aqil. Alfiyah Ibnu Malik disyarah oleh Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dengan judul kitab namanya Minhatul Jalil. Dalam bab nida disebutkan huruf panggilan nida itu ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan selainnya. Tapi dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah hanya satu, ya. Karena ternyata satu ini mencakup seluruh fungsi panggilan dan memanggil objek dengan semua jarak, dekat, menengah, jauh. Jadi ibu kalau tersesat cari maktab di Mekah, sedang haji, sedang umrah, ibu cari perhatian, keluarkan satu huruf, ya, nengok semua tuh, dekat, menengah, jauh. Ya, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada sebagai objek, berfungsi juga sebagai takkid, menguatkan, haknya tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup makna umum tanpa kecuali. Isim mausul yadullu ala jam'ul jama', mencakup makna luas tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya tercakup secara umum keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kalau disatukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, tinggal dimanapun, merasa jaraknya dekat dengan Allah. Ada yang tinggal di Batu, ada yang di balik papan, ada yang di tanah suci,
tanah abang, tanah kusir. Mau dia dekat, menengah, ataupun jauh, merasa jauh dimanapun. Tercakup oleh huruf ini, ayyuha, aku tegaskan, aku ingatkan, alladzina amanu, sepanjang engkau telah menyatakan beriman kepada Allah, tak peduli dimanapun kau berada. Dimanapun kau tinggal, di kutub utara, kutub selatan, dimanapun, sepanjang engkau telah mengatakan dan menyatakan beriman, ittaqullah. Buktikan keberimananmu kepada Allah dengan meningkatkan takwa haqqa tuqatih, dengan cara yang serius. Ada apa di ayat ini sampai kalimat takwanya itu diseriuskan oleh Allah? Kita temukan di ayat-ayat lain, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Ayat ini mengatakan dasar paling utama sehingga dipilih oleh Nabi, haqqa tuqatih, tapi dengan cara yang serius. Apa yang penting dalam takwa sehingga kita diminta takwa untuk serius? Kalau Quran mengatakan serius bertakwa, artinya ada yang tidak serius. Kalau Quran katakan sungguh-sungguh dalam bertakwa, artinya ada yang tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa. Kita tanya balik dulu kepada Allah dalam Al-Quran dan minta penjelasan pada Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya Allah, ya Rasulullah, mengapa kami harus meningkatkan takwa? Dan mengapa harus serius, harus sungguh-sungguh? Apa manfaat yang bisa kami dapatkan? Maka turun jawaban, disebutkan jawaban ini tepat bukan hanya hasilnya, tapi dengan caranya, dengan ukurannya, parameternya kalau dalam bahasa kita, dan nanti dampaknya dalam kehidupan kita. Kurang lebih semua penyebutan ini disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Baik kata kerja ataupun kata benda, baik fi'il ataupun ism. Jawaban dulu, Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Nanti 240 akan dibagi ke dalam 3 aspek. 3 aspek ini kita perkecil sedikit dulu secara umum. Quran surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga.